Dan saya yakin juga kalian ingin mengidolakan dan menjadikan Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi sebagai teladan, karena beliau adalah salah satu pribadi yang komprehensif. Kalau saya melihatnya adalah satu sosok pribadi yang lengkap. Di samping sebagai seorang ulama yang ahli agama, beliau membaca kitab-kitab yang ada di perpustakaan ini semuanya milik beliau. Juga sebagai seorang politikus, seorang ahli politik, dan beliau juga seorang orator, dai. Kalau kalian yang ingin belajar pidato, maka saran saya kalian dengar pidato-pidato beliau. Beliau juga seorang penulis. Ada belasan buku yang ditulis oleh beliau. Tulisan-tulisan beliau mencakup segala macam ilmu pengetahuan, termasuk bahasa Arab, kamus Al-Qausar. Di samping beliau juga adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang rohaniawan. Ya, kalau orang bicara wali-walian, beliau ini mbahnya wali. Kalau ada orang bicara tabib-tabiban, pengobatan-pengobatan, beliau ahli di bidang itu juga. Saya dulu pernah sakit kaki. Kaki saya kena, dulu ada penyakit biri-biri, penyakit bengkak, tidak bisa jalan. Saya minta izin sama beliau, Ustadz saya mau izin. Kenapa? Sakit Ustadz. Sakit apa? Kaki. Oh gitu. Ambilkan air. Airnya diambilkan, saya ambilkan air di aqua. Beliau doa, ya, membaca doa. Kemudian saya disuruh minum separuh, separohnya suruh mengelus-ngeluskan, ya, untuk disiramkan ke kaki yang sakit itu. Dalam waktu tidak beberapa lama dari itu, saya langsung jalan kaki dengan sembuh total. Saya sebagai saksi hidup. Ya, kemudian juga beliau ahli komunikasi. Jadi ngomong itu tidak pernah nyakiti orang. Semua yang beliau temui pasti orang itu merasa senang dengan sikap beliau. Bahkan siapapun yang pernah bertemu dengan beliau dan berbicara dengan beliau, pasti dia menganggap bahwa saya adalah orang yang paling dicintai oleh beliau. Ngomongnya tidak pernah menyakitkan, ngomongnya tidak pernah sengak. Tahu sengak, ya? Sengak itu sudah ngurus, alah kamu ini apa? Tidak pernah. Semua orang di matanya adalah spesial. Ini yang harus kita tiru. Ustadz Husain adalah seorang murabbi, seorang pendidik. Ya. Beliau bukan hanya seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi beliau adalah seorang murabbi, seorang pendidik. Saya pernah bertanya kepada Ustadz Husain, kira-kira apa rahasianya Ustadz? Kok antum bisa sukses membangun, apalagi sekarang kelihatan bentuk bahwa kesuksesan beliau di bidang pendidikan diantaranya adalah mengajarkan murid-muridnya dengan sukses. Beliau cuma mengatakan satu, dan ini insya Allah kita belajar, yaitu bagaimana kita ikhlas menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ustadz Husain, mungkin apa yang saya dapatkan sekarang ini adalah karena kita ikhlas menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadikan hidupnya semuanya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
menjadikan pembelajarannya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dakwahnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan khutbahnya, tulisannya, semuanya dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau senantiasa tujuan hidupnya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memperdulikan ridho nas, tanpa terlalu memperdulikan apa yang diinginkan oleh manusia. Beliau senantiasa menjaga hubungan dengan Allah lebih daripada segala-galanya. Ibaratnya dari mulai pagi bangun subuh, dia jaga hubungannya dengan Allah semata. Bangun sholat malam, ya. Saya kamarnya yang sekarang di kamarnya dekat tangga itu, kamar berapa itu? Ya, kamar 10 ya. Kamar 10, setelahnya kamarnya Ustadz Husin. Begitu pintu Ustadz Husin berbunyi, itu jam pasti menunjukkan jam 2. Jam 2 pagi, pasti itu. Ustadz mandi, mari ngono sholat. Pokoknya urusannya dengan Allah saja. Habis itu, habis sholat ya, jam 4 turun di masjid, baca Quran. Itu kuncinya. Cari hubungan yang kontinu, usahakan kita hubungan yang kontinu kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang besar tanpa dibesarkan oleh orang lain. Besar dengan sendirinya karena Allah ridho kepada kita. Ya, jadi tidak usah ngurus orang, yang penting kita hubungan kita dengan Allah baik. Itu yang pertama. Ya, makanya kalau kita hubungan dengan Allahnya kurang baik, ya harus diperbaiki. Minimal sholat 5 waktunya dijaga. Sudah bisa menjaga waktunya, tingkatkan kualitas sholatnya. Jangan asal sholat, tapi bagaimana sekiranya kita sholat itu betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menghadap Allah, hati kita ingat Allah. Kalau sudah sholatnya diperbaiki, tambah lagi membaca Qur'annya, dengan membaca Qur'an yang serius. Jangan sekedar membaca, kalau perlu lihat artinya, lihat maknanya, lihat terjemahannya. Bagi yang sudah bisa bahasa Arab, langsung diresapi artinya. Yang belum bisa, lihat terjemahannya. Karena Quran merupakan kitab petunjuk. Jadi semua yang terkait dengan Allah itu kita jalin. Kita jalin hubungan sehingga kita akan menjadi seorang pribadi yang kuat. Baru setelah itu kita harus menjadi seorang pembelajar sejati. Ini diantara ciri atau akhlak atau perangai kebiasaan Ustadz Husin Al-Habsyi, itu adalah belajar, membaca. Pernah sekali waktu saya dipanggil untuk membacakan sebuah buku di kamarnya. Ketika itu Ustadz Husin sakit. Tolong ya Mukmin bacakan buku ini. Saya baca. Ustadz, antum lagi sakit, tidak apa-apa. Justru saya akan sembuh kalau sambil baca buku. Subhanallah. Jadi obatnya sakit baca buku supaya dia tidak terlalu terasa. Ini karena sudah menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan. Kalau kamu ingin seperti Ustadz Husin, ya lihat kamu sudah membaca buku belum?